Oke, saya coba cek dulu yang udah presensi 4. Ya, oke, saya presensikan aja deh, biar cepat. Ya, selamat sore semuanya, Bapak Ibu, eh, yang sudah hadir di kuliah ini. Sudah hadir berapa orang nih? Bu, saya pinjam Ya, lagi, Bu. sudah cukup banyak, 8 orang peserta kuliah. Eh, ya, pada kuliah kali ini, kuliah tentang riset sistem informasi bagian kedua ya. Di sini ada Bapak Rihanto, ada Bapak Nurdin, Bu Yesi, ini Pak Otong ya Pak ya. Ada Pak Otong, Pak ya, ada banyak, ada Bu Yuli juga, Pak Caca. Ya, untuk kuliah kita ini, terus terang ini memang kuliah bisa dikatakan sebagai refreshing aja. Kalau Bapak Ibu semuanya berarti sekarang sudah semester berapa? Dua ya Bu ya, Pak ya? Kedua. Recording in progress. Ya, berarti kalau semester 2 betul ya Bu ya, Mbak ya? Iya betul Pak. Pak, Betul ya. dua. Itu, Prof. Semester 2 berarti di sini kaitannya nanti sudah harus siapkan proposal riset ya Pak Ibu ya. Iya Prof. Atau ada yang sudah ini yang kelas riset atau kelas course by course ya? By By riset riset, Pak. Prof. Dari itu, Prof. By riset ya? Betul, Prof. Oh iya, wah ini kalau by riset berarti sudah ini ya, sudah siap nih tentunya ini kuliah ini barangkali lebih pada refreshing aja lah. Nanti kami bisa cerita diskusi aja terkait dengan kesiapan dari Bapak Ibu semua yang tentunya ini saya yakin sudah proposal sudah oke dan tentunya melakukan risetnya ya. Baik, ini introduction. Jadi kalau kita ya seperti kita tahu bersama bahwa eh, untuk riset ya ini menjadi bagian yang mungkin tidak terpisahkan lah dari kita. Ya dari 10 orang peserta ini rata-rata dari mana ini ya Bu? Ada bidang industri atau mungkin sebagian dari edukasi ya Bu ya? Pak ya? Dosen Prof. Dosen semua ya? Iya. Oke. Kebetulan dosen semua, Prof. Ya dosen semua ya. Jadi kalau dosen semua ini sudah kalau istilahnya ini sudah di luar kepala ya terkait dengan riset ini semua ya. Jadi mungkin kita tahu bersama bahwa kait dengan riset ada berbagai jenis riset lah. Kalau mungkin Bapak Ibu mengusulkan kegiatan penelitian atau proposal penelitian ya, dan juga ada penelitian yang mungkin dasar, menengah lanjut ataupun mungkin sains ataupun terapan begitu ya. Dan ini ya sesuatu hal yang ya saya yakin kita semua paling tidak sudah memahami. Ya, namun demikian ini sekali lagi bahwa kita diskusi aja terkait dengan riset ini memang nanti kita ketahui bahwa riset itu tentunya bukan eh, riset yang umum gitu ya, tapi riset yang memang mempunyai suatu keunikan tersendiri. Ya, tapi kalau riset yang riset pasar terkait dengan bagaimana eh, apa namanya eh, sentimen pasar misalnya terkait dengan gejolak ekonomi ataupun terkait dengan situasi politik sekarang. Nah, ini itu bukan hal yang menurut saya beda dengan yang riset yang kita lakukan ya. Itu survei pasar menganalisis dari apa namanya kondisi sekarang ini berbeda. Tapi untuk kasus riset di lingkungan kita khususnya di edukasi pendidikan. Ya, ini sepertinya berbeda ya. Jadi pada dasarnya bahwa saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tentunya sudah menyiapkan apa itu yang akan dilakukan dalam risetnya begitu ya. Dan kita sepakat bahwa riset ini nanti ada sesuatu yang unik ya bahkan di bidang kita ataupun di lingkungan kita khususnya di Bapak Ibu untuk menyelesaikan requirement di dalam program eh,
studi kita ini S3 ini juga tentunya harus mempunyai satu novelty ya di situ. Nah ini yang novelty ini memang eh, challenge bagi kita semua ya. Walaupun mungkin dari mahasiswa pembimbing juga tentunya berpikir bagaimana satu keunikan dari riset yang Bapak Ibu nanti mungkin akan dilakukan di dalam disertasinya gitu ya. Tentunya bagaimana caranya nanti mencari celah novelty-nya begitu ya. Itu juga tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para mahasiswa maupun nanti bagi para supervisor ataupun promotornya begitu ya. Nah ini tentunya memang ini terkait riset yang di sini memang sedikit barangkali ada kalau saya katakan ada semacam kesepakatan juga ya nanti apa yang disepakati sebagai satu keunikan novelty itu mungkin dari beberapa lingkungan itu bisa sedikit berbeda gitu ya. Kalau dalam ini yang secara umum bahwa penelitian bisa terkait dengan waktu yang berbeda maupun tempat yang berbeda, mungkin bisa dianggap sebagai satu novelty atau keunikan ya. Tapi nanti juga tentunya ada satu requirement sendiri dalam lingkungan di program kita ini ya, nanti yang harus juga mungkin diacukan pada pedoman yang ada gitu ya. Tapi kalau secara umum bahwa suatu penelitian tentunya juga bisa dikatakan satu hal yang unik meskipun ya menganalisisnya itu juga dibedakan oleh waktu saja juga bisa sepertinya ya ataupun bahkan aja di tempat yang berbeda juga bisa dilakukan yang ya kita ambil keunikan itu sendiri ya. Namun demikian yang menjadi apa ya tantangan bagi kita, menjadi perhatian bagi kita pada saat bagaimana kita membuat riset itu bagaimana sebetulnya hal-hal yang kompleks itu bisa kita bikin satu yang sederhana ya sehingga jelas sebetulnya apa yang memang akan kita lakukan ya. Jadi lebih pada membatasi ataupun fokusnya itu yang mungkin juga harus kita definisikan di awal. Dan tentunya nanti ini paling tidak ada semacam apa namanya timeline ataupun pegangan begitu ya yang nanti arah mana yang akan dituju sehingga nanti tahapan-tahapan itu sendiri dalam kaitannya untuk mencapai tujuan dari riset itu untuk mencapai kebaruan mungkin keunikan sendiri itu bisa jelas gitu ya. Ya seperti kita tahu bahwa pada saat kita mencari satu masalah gitu ya. Ya mungkin kita aja ya harus mencari masalah ya. Kalau orang jangan mencari masalah tapi kasus untuk penelitian barangkali ini menjadi tantangan bagaimana nanti mencari masalah yang belum diselesaikan misalnya begitulah atau masalah yang baru tadi. Ini nanti ya tentunya kita pahami bersama bahwa dalam kaitannya untuk proses penelitian ini kita tentunya tidak langsung mencari novelty tapi paling tidak bisa dikatakan melihat secara overview dan tentunya mengacu melihat gitu mereview dari apa yang sudah dilakukan kemudian hal-hal yang orang lain itu kaji gitu ya. Jadi paling tidak dari topik yang lebih general apa yang sudah dilakukan orang-orang begitu apa yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sampai akhirnya kita bisa mendapatkan satu celah ya research gap yang memang nanti kita bisa masuk ke dalamnya sebagai satu novelty yang unik begitu dan ya itu memang paling tidak langkah-langkahnya begitu ya dan semua itu nanti ya tentunya tadi saya sampaikan apa yang harus dilakukan kaitannya untuk melakukan riset ya kita sepakati bersama atau kita pahami bersama bahwa dalam kaitannya melaksanakan riset untuk menuju satu tujuan ya tentunya ada satu tahapan yang memang harus dilakukan ya dan pada dasarnya bahwa kegiatan penelitian ini juga tahapan-tahapannya sudah jelas ya dari tahap awal yang katakan bisa melihat hal-hal yang telah dilakukan ya apa saja yang dibutuhkan ini tentunya
menjadi satu hal yang eh, sudah terbiasa dilakukan, yaitu membuat suatu tahapan-tahapan lintasan secara terstruktur dan sistematis gitu ya. Dari secara umum tentunya mungkin mendapatkan data sampai nanti melakukan satu penelitian, melakukan satu uji coba misalnya, sampai akhirnya tentunya kita akan mendapatkan research dan hasilnya bisa ya kita analisis ataupun bisa kita dapatkan satu hasil dari, bisa dikatakan untuk melihat apakah barangkali hipotesa kita cocok atau tidak, atau terpenuhi atau tidak. Nah di sini, nah ini tentunya kita tahu bersama bahwa pada dasarnya bahwa melakukan riset juga melakukan satu tahapan yang sistematis ya, dari hal yang umum sampai hal yang detail, dari hal-hal yang membutuhkan sebagai dasar gitu ya, sampai akhirnya melakukan aktivitas sesuai dengan tujuannya yang akan kita tuju ya. Oke. Kalau boleh tahu bisa diskusi cerita sedikit dari ibu bapak barangkali ya. Ini saya coba lihat aja dulu lah. Hmm. Oke, mungkin dari ini Bu Desti ya. Ada mungkin hadir Bu Desti? Ya, hadir, Ya, Prof. oke. Boleh cerita sedikit Bu Desti dari mana dan kira-kira apa Topik ya, Prof ya. interestnya. Oke. Kalau interest saya lebih ke ini, Prof, ke pengolahan citra. Hmm. Kemudian kan ini kan terkait dengan apa dokter sistem informasi. Jadi harapannya nanti adalah outputnya menciptakan sebuah program di mana spesifikasi saya itu lebih kepada citra medis seperti itu. Hmm. Untuk topik yang saya ambil sendiri adalah untuk deteksi stadium dari diabetik retinopati. Hmm. Penelitian yang sudah saya lakukan terkait dengan sistematik prosedurnya itu sudah membaca kurang lebih 80 paper Prof terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan diabetik retinopati itu sendiri. Nah, kemudian dari 80 ini saya sudah baru menyusun draft terkait dengan SLR-nya sendiri seperti itu. Kemudian apalagi Prof? Ya, Kalau paling terkait ya itu tadi kalau dari dosen mana Bu? Ataupun dari pengajar di mana oh, atau kalau saya dosen dari Universitas Pancasila Jakarta, Prof. Jakarta ya. Oke. Ya, Ya. Ya, baguslah artinya bahwa Ibu sudah melakukan tahapan tadi mengumpulkan apa namanya literatur gitu ya, referensi, dan satu hal yang bagus juga bahwa Ibu sudah mencoba ataupun sudah melangkah dalam kaitannya membuat SLR gitu ya. Dan ini iya. tentunya tadi bahwa ini bagian dari tahapan dari riset ya. Ya, ini saya cerita sedikit kalau dari gambaran ini. Berarti Bu Desti sudah tahapan berapa ini Bu kira-kira? Jadi Udah kalau sampai kita proses ini secara metodologi. kita bikin ini ya, Ya, gambarannya ada tahapan-tahapan yang dia lakukan tentunya dalam melaksanakan riset gitu ya, mengidentikan masalah ya, kemudian mengevaluasi literatur, dan ya nanti mungkin Ibu melakukan hipotesa bisa juga gitu ya, hmm, atau hal yang lain ya. Tapi paling enggak ini Ibu sudah melangkah ke langkah 1 dan langkah 2 nih Ibu ya. ya, Masalahnya adalah tadi
kaitannya dengan berarti kesehatan itu ya Bu ya. Citra medis, Prof. Kita medis saya data Ah, kesehatan itu ya. nah, Ah, jadi udah ini masalahnya udah umumnya begitu ya, udah tinggal nanti literaturnya itu dibaca dan paling tidak mendapatkan apa riset gapnya gitu ya Bu ya. iya. Nah, oke. Jadi ya bagus lah, sudah siap gitu ya. Ya, kalau proposalnya udah oke Bu berarti atau masih gimana Ibu? Proposal sudah siap. Nanti Hmm. insya Allah minggu depan saya baru ketemu promotor untuk Hmm. melakukan apa konsultasi ulang untuk persetujuan maju, Prof. Oke, sip. Ya, mantap. Baik, kemudian berikutnya mungkin ini kita ngobrol-ngobrol aja lah. Bu Caca ini saya urutkan Pak Caca sedikit. itu, Prof. Oh, Pak Caca, maaf. Iya. Ya, maaf, Pak Caca. Ada Pak Caca mungkin? Ada Prof. Oh ya, maaf. Oh ya, ya, oke. Soalnya di sini ada kata keterangannya jenis kelaminnya ya, Pak. Ya, Pak Caca. Mangga, Pak Caca. Baik, penelitian saya itu mengenai knowledge management. Jadi ide awalnya adalah bagaimana apa? Boleh, boleh diperkeras sedikit, Bapak? Oh, halo, ya, bisa kedengaran Ya, Pak? ya Maaf. sudah penting. Jadi ide awalnya karena saya dosen pengajar, saya melihat bahwa penelitian di kalangan dosen, terutama juga untuk sementara identifikasi masalahnya di kalangan dosen, terutama kerjasama multidisiplin dalam penelitian ini masih sangat kurang. Ya saya melihat di fakultas tempat saya mengajar, kebetulan saya ngajar di Universitas Pasundan, Pak. Nah, Hmm. dari sini saya mencoba mengidentifikasi menggunakan knowledge management bagaimana Hmm. ini bisa diidentifikasi mengenai penelitian multidisiplin. Ya, Hmm. jadi menggunakan saya memang masih mengevaluasi literatur kurang lebih sudah 50-70 yang coba saya lihat. Beberapa memang sudah mencoba saya membentuk hipotesis komponen-komponen apa saja yang bisa diidentifikasi dalam mengelola informasi dalam penelitian multidisiplin yang bisa diolah menjadi pengetahuan, jadi knowledge yang bisa dikelola, di mana nanti ya manfaatnya atau mungkin juga saya tidak tahu apakah ini novelty-nya bisa menjadi meningkatkan kualitas, satu dari dosennya sendiri dalam rangka penelitian, dua kerjasama, dan bagaimana si pengetahuan ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk misalkan fakultas, perguruan tinggi, syukur-syukur bisa dengan dunia industri misalkan dimanfaatkan, kurang lebih begitu. Jadi untuk sementara saya masih mencoba mengidentifikasi apa itu komponen-komponen apa saja yang memang harus diperhitungkan. Jadi kemarin pada saat diskusi dengan promotor dan co-promotor memang ada beberapa komponen yang sepertinya terlalu luas, termasuk juga untuk ukuran-ukurannya masih eh, normatif, kurang kurang masih harus disempurnakan mungkin. Mungkin itu dulu. Oke ya, baik Pak Caca. Ya ini kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Caca maupun Desti ini juga tadi ya, memang langkah awal adalah mengidentifikasi masalah ya. Tadi bagaimana kalau Pak Caca terkait dengan eh, manajemen pengetahuan gitu ya Pak Caca ya. Jadi dari data risetnya dan sebagainya gitu ya. Ya baik, terima kasih. Jadi saya recall sedikit juga bahwa memang di dalam tahapan penelitian ini tadi saya sampaikan ada 8 tahap secara umum gitu ya. Dan kalau tadi Bu Desti maupun Bu Caca memang sudah melakukan tahapan sampai ada 2 atau 3 ya yang sudah dilakukan meskipun juga tadi sudah disampaikan bagaimana Bapak Ibu membuat proposal gitu ya. Paling tidak di dalam proposal itu sudah ada satu tahapan untuk merencanakan gitu ya.
dan katanya adalah tentunya di metode penelitiannya gitu ya. Nah ini, jadi ini yang tentunya tadi sudah tahap keempat secara implisit ya. Kalau proposal udah jadi nanti juga sudah tinggal meluncur gitu kan untuk eksekusinya. Baik, ya ini lebih pada mensinkronkan saja. Jadi sama tadi yang disampaikan oleh Bu Desti maupun Pak Caca bahwa tentunya pertama masalah apa yang nanti akan diangkat ya menjadi topiknya. Jadi memformulasikan sebuah isu, sebuah masalah itu juga menjadi tantangan ya. Saya yakin bahwa kalau di Bapak Ibu di kelas apa by riset ini tentunya sudah dari awal sudah membuat satu formula ataupun membuat satu isu yang nanti setidaknya akan dieksekusi atau dijalankan untuk disertasinya gitu ya. Dan ini menjadi langkah yang utama, yang pertama tentunya ya. Artinya saya mau apa gitu kan. Nah, ini what will I do? Intinya begitu. Dan tentunya tadi bahwa langkah pertama ini sendiri menjadi challenge ya kalau kita mungkin belum memahami atau belum mengetahui masalah apa, tentunya juga agak susah. Dan yang gak kalah pentingnya adalah ini bahwa satu penelitian satu masalah ini juga harus memang betul-betul didefinisikan, dipahami dengan jelas gitu ya. Dan tentunya memang ini nanti juga didukung dengan data yang memang ada ya, dengan langkah-langkah mungkin melakukan literatur review bisa, kemudian survei-survei juga bisa ya, dan melihat tadi masalah kasus-kasus yang sudah dijalankan oleh ya peneliti sebelumnya ya, tadi melakukan SLRI juga bisa dikatakan sebagai langkah untuk mempelajari masalah yang akan ditelaah, akan diteliti ya, dan kaitannya dengan tujuannya. Dan ini sebetulnya adalah tadi saya sampaikan ini bisa hal yang pertama dilakukan ya, dan berikutnya tadi lebih lanjut melihat detailnya bagaimana literatur review yang akan digunakan ya. Tentunya ini kan mendasari ataupun masalah tadi itu mendasari kita untuk fokus pada literatur apa yang tentunya akan dibaca gitu ya. Tadi kalau Bu Desti masalah medis, Pak Caca itu masalah risetnya, manajemen knowledge-nya gitu ya. Nah ini juga tentunya membatasi kita pada paper apa yang nanti akan dibaca begitu ya. Ya kalau sekarang mungkin mudah ya, Bapak Ibu, apalagi sekarang melakukan SLR mungkin, kemudian membaca literatur gitu ya. Banyak tool ya yang mungkin Bapak Ibu sudah gunakan, AI gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakan AI ya Bu ya, Pak ya. Ya, banyak sekali. Kalau di apa namanya di SS Undip juga ada gitu ya. Untuk AI mencari topiknya gitu ya di Scopus ya. Nah, itu AI itu ada. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya. Dan saya yakin itu akan memudahkan bagi kita untuk bisa mencari benang merah sebetulnya dari topik-topik yang terkait dengan masalah yang mungkin akan kita pelajari gitu ya. Kalau dulu nggak ada AI, membaca dan benang merahnya juga harus memetakan sendiri ya, mapping sendiri gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah dengan AI udah bisa dikatakan, apalagi dengan ChatGPT kasih clue-clue dia mencari, kita bisa lebih cepat lah membantu kita untuk membuat proposal ataupun membuat menganalisis topik yang tentunya akan kita pelajari. Artinya kita punya apa masalah dan bisa diperkuat dengan hal yang seperti itu. Dan tadi juga Pak Caca juga sudah paling tidak mendefinisikan hipotesisnya apa gitu ya, sehingga nanti dari situ bisa dilakukan langkah-langkah dari penelitian yang akan dilakukan. Dan ini tentunya terkait dengan metode penelitiannya sebetulnya ya. Ini paling tidak metode penelitian seperti apa dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang akan dikerjakan, akan dilakukan begitu ya.
Baik, mungkin berikutnya bisa cerita Pak Lihartanto. Silakan Pak Lihartanto. Mungkin bisa cerita apa yang telah dilakukan kaitannya dengan riset Bapak di DSI ini, Pak. Silakan, Pak. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Perkenalkan, Prof. Saya Rihartanto. Saya dosen di Politeknik Negeri Samarinda, Prof. Hmm. Oke. Eh, Tema riset saya masih berkaitan dengan pengolahan citra, Prof. Cuman berbeda dengan Bu Desti. Kalau saya arahnya itu ke kompresi data, Prof. Hmm. Jadi idenya itu awalnya saya punya masalah ketika menggunakan data apa namanya peta itu punya masalah pada proses pengiriman data, Prof. Karena di tempat kami di sini jaringan itu belum sebagus di Jawa. Jadi saya berpikir bagaimana caranya agar menggunakan alat yang relatif sederhana, tapi data itu bisa dikirim dengan cepat, tetap mempertahankan informasi di dalamnya, Prof. Jadi kompresi citra lossless maksud saya, Prof. Nah, Hmm. dari riset yang saya sudah lakukan, membaca sejumlah jurnal, mungkin nggak banyak, Prof, sekitar 40-an. Dari 40 itu, 40%-nya itu masih yang berkaitan dengan teori dasar tentang kompresi lossless itu, Prof. Bahwa kompresi lossless itu rasionya sampai sekarang itu kalau bisa mencapai 30-35% itu sudah terbilang bagus. Berbeda dengan lossy yang bisa sampai 95%. Nah, hanya saja kan seperti yang yang dicari itu jadinya tidak hanya sekedar kompresi tinggi, tetapi prosesnya yang juga cepat. Awalnya idenya saya menggunakan citra biasa, Prof. Cuman kemudian oleh promotor diarahkan juga pakai citra medis karena ternyata citra medis itu ukurannya luar biasa besar. Hmm. Mungkin gambarnya itu dulu, Prof. Oke. Ya, ini memang citra medis memang penting juga ya untuk paling tidak untuk pembelajaran mungkin atau memang pengiriman data yang lebih cepat dengan data yang besar bagaimana ya. Jadi tadi terkait dengan kemampuan kompresi yang cukup tinggi yang memang diharapkan agar komunikasi bisa transmisi bisa dengan cepat gitu ya. Ya Siap. mungkin ini tadi saya bertanya juga sedikit paling nggak bagaimana sebetulnya kaitannya implementasi dari lossless compression ini Pak di lossless compression ya Pak Ria. Ya, ya, Prof. Ya di lossless memang tantangan ini kalau lossless ini datanya nggak boleh hilang. Betul. Jadi kalau lossy mah enteng-enteng saja ya karena memang kalau harapannya lossless ini memang bisa di diambil kaitannya agar data betul-betul seperti yang katakan kualitas yang terbaiknya begitu ya Pak ya. Kalau lossy kan bisa. Nah ini nanti bagaimana kaitannya dengan ini information system juga nanti perlu menjadi perhatian juga gitu ya. Ya paling tidak ini Pak Yanto juga sudah melakukan tahapan-tahapan dari tadi eh, collecting data kemudian sampai akhirnya melakukan tahapan kemudiannya. Rencananya berapa berapa lama ini Pak untuk ini eh, rencana untuk menyelesaikan ini Pak? Paling tidak ada tahapan untuk development apa namanya aplikasinya misalnya begitu. Nah ini juga Pak ya dan Ibu Bapak semuanya juga tentunya harus bisa mengukur ya paling tidak tadi ya apa saja berapa lama pengembangan programnya kemudian yang mencoba barangkali dengan berbagai macam metode ya begitu ya Pak Rianto ya berarti ya Ya, Prof. algoritmanya ya tentunya juga tahapan dari eh, apa mathematical apa equation mungkin ya di situ ya Ya, karena tentunya kalau masalah eh, algoritma ini kan juga tidak lepas dengan persamaan matematik gitu ya. Nah ini juga pengembangan matematiknya menjadi challenge juga ya. Ya, betul, Prof. ya baik. Oke ya bagus. Tidak ini saya seperti Patinosi ini. Ya, oke, baik, jadi sudah sampai riset metode riset desainnya gitu ya. Tentunya tadi datanya bagaimana. Nah, kalau untuk Pak Lihatanto
ya lebih pada mungkin pengembangan ya, mathematical mungkin equation atau apa namanya gitu, sehingga betul-betul untuk komputasinya juga bisa cepat ya, karena memang compression juga kalau terkait dengan transmission juga menjadi tantangan adalah kecepatan untuk kompresinya, bukan hanya dari kemampuan ataupun kapasitas kompresinya begitu ya. Target kompresinya, efisiensi kompresinya itu juga, compression rate-nya juga yang tidak hanya, tapi juga kecepatannya ini menjadi tantangan juga. Jadi tentunya ini Pak Hartanto bukan hanya rate compression, tapi juga barangkali faktor yang menjadi pertimbangan adalah tadi kecepatan untuk kompresinya gitu ya Pak ya. Transmisi, ya Prof. Ya, karena sekarang ya meskipun komputernya canggih tapi tetap mungkin implementasi di mobile phone misalnya menjadi tantangan juga. Ya ini yang paling tidak menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kaitannya untuk riset di compression tadi. Oke, ya mungkin berikutnya Pak Rahmadi bisa cerita Pak. Monggo Pak Rahmadi hadir. Biar Prof. Ya monggo, mangga. Dari mana Pak Rahmadi? Saya dari Institut Teknologi PLN Prof. Di PLN Jakarta. Oh ya, ya mangga Pak, monggo. Ya, Wah, ini Jawa atau mana nih Pak, Jakarta? Jakarta Pak. Oh Jakarta ya. Ini kalau Jawa monggo, kalau Jakarta mungkin mangga kali ya. Silakan silakan. Ya memang saya kemarin sudah punya ide untuk membuat sebuah framework prediktif untuk mendukung distribusi artefak pendidikan tinggi ke indikator DH Impact berbasis SDGs. Jadi masalahnya itu eh, dalam 2030 ini kan kita wajib mengikuti sistem keberlanjutan gitu Prof ya. Nah, kalau saya lihat di dalam perankingan di Indonesia dari 4.500 sampai 3.800 total kampus yang ada di Indonesia itu yang baru mengikuti perankingan impact perankingan itu untuk SDGs itu baru 45 kampus gitu. Nah, yang karena saya juga tim perankingan di kampus, eh, kendalanya kendalanya itu adalah kita mencari datanya. Nah, yang saya lakukan adalah menggunakan machine learning, terutama adalah reinforcement learning, mencari data nanti secara otomasi di dalam websitenya di kampus tersebut. Nah, jadi nanti uji cobanya kemarin saya sudah, alhamdulillah sudah sidang proposal juga eh, untuk di Kopertis wilayah 3 dulu. Jadi memang sudah dilakukan juga pengumpulan data dan apa namanya eh, masuk ke tahapan sekarang ini lagi masuk ke tahapan eh, pembuatan aplikasinya, Prof. Gitu. Oke. Ya, bagus. Ini juga artinya bahwa ini untuk membuka data populasinya mana gitu ya, juga menjadi sudah pertimbangkan ya. Ini lengkap juga, sudah sudah lengkap juga nih tahapannya, sudah sampai populasinya bagaimana, sampai juga collectionnya gitu ya. Ya. Nah, tinggal nanti terakhirnya yang belum, berarti kan setelah data collection, analisis ya Pak, ya Pak ya. Iya, Pak. Nah ini Ya, untuk ya, aplikasinya. ya prosesnya. Hmm. Karena prosesnya itu kemarin saya pada waktu di sidang memang masih ada kendala untuk metodenya sudah karena saya menggunakan 3 metode, ada reinforcement learning, web crawling, dan role object model. Jadi ada tiga model yang saya masukkan gitu. Itu model comparison atau apa namanya, serial atau saling itu Pak? Serial, Bro. Serial ya. Serial. Ya. Jadi nanti pada saat data sudah saya crawling untuk data crawlingnya sudah berhasil kemarin satu institusi. Kemudian ini lagi masuk ke tahapan pemecahan data gitu. Nanti baru masuk ke dalam reinforcementnya menentukan nilai perankingannya dari 17 indikator yang ada di High Impact gitu, Prof. Oke, ya, sip. Bagus. Oke, baik. Nah ini memang tahapnya udah sampai paling tidak mau ke-7 ya pengembangan. Jadi kalau tadi collection, kemudian development dari aplikasinya, dan tinggal nanti setelah datanya ada ataupun hasilnya juga dianalisis ya. Ya baik.
Oke, berikutnya mungkin Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Baik, Prof. Eh, Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam wabarakatuh. Ya, untuk saya mengambil dari sudut pandang pendidikan, Prof. Khususnya pendidikan bahasa, karena bahasa Inggris gitu. Karena permasalahan yang terjadi di Indonesia memang karena tuntutan zaman dan teknologi. Itu bahasa Inggris sangat diperlukan dan ternyata Indonesia ini menurut survei EFAPI masih di urutan 80 dari 113 negara, Prof. Jadi masih low sekali. Hmm. Itu. Kemudian saya difokuskan lagi penelitian saya pada MAL, Mobile Assisted Language Learning. Nah, itu ternyata terdapat permasalahan begitu. Jadi aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa yang saat ini beredar di pasaran gitu di masyarakat itu ternyata setelah saya lakukan literatur review pada sekitar 60 artikel jurnal itu saya temukan bahwa engagement dan retention dari user pengguna itu rendah. Nah, dari situ kemudian saya mencoba mencari solusi. eh, Alternatif solusi yang bisa ditawarkan adalah eh, eh, pendidikan berbasis lokasi gitu. Jadi saya memanfaatkan GIS, Geographic Information System untuk itu. Gitu. Saya sudah memformulasikan juga research questions. Dari situ saya pecah untuk menjawab research question saya pecah menjadi 5 steps. Itu dari mulai pengumpulan data, kemudian perbandingan dengan antar language learning application-nya, kemudian seterusnya sampai pada nanti pengujiannya. Jadi saya menggunakan sekitar 5 metode series untuk penelitian saya, Prof. Dimulai dari mixed method, kemudian design based research, kemudian untuk pembuatan prototipenya saya gunakan Agile, Scrum, Ya. dan untuk pengujiannya saya gunakan SUS dan UTAUT 2. Oke. Itu, Prof. Ya. Kemudian populasi yang digunakan saya menyasar pada mahasiswa S1 perguruan tinggi karena di Indonesia saat ini yang dianggap sebagai ini juga hasil mini research bahwa di Indonesia lulusan perguruan tinggi S1 itu dianggap sebagai gerbang ke arah pekerjaan begitu. Jadi eh, yang sudah siap bekerja gitu. Nah, itu kemudian saat ini saya sedang mempersiapkan proposal. Sebetulnya sudah jadi, Prof. Tinggal konsultasi dengan promotor dan untuk bisa maju sidang begitu. Systematic literature review juga sudah saya buat dan Desember tahun lalu sudah Kan? saya ikutkan conference internasional dan sedang menunggu terbit saja gitu, Bro. Apa? Oke. Ya, jadi kalau saya lihat ini apa namanya tahapan tahu udah sampai pol ya. Karena Bapak sudah melakukan apa namanya ya proposal udah jadi gitu ya. Ya tentunya mungkin nanti reportnya ya. Tapi report sebagai udah dipaparkan paling tidak untuk SLN-nya lah tahapannya gitu ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin berikutnya Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Bisa share Bu Yuli. Artinya tahapan-tahapan dari riset yang tadi dari awal untuk mendefinisikan problem sampai akhirnya nanti mungkin riset desainnya itu seperti apa dan harapannya nanti analisis apa yang akan dilakukan. Atau Bu Yuli tidak muncul ya? Ini sudah Oh muncul, ya, Prof. muncul ya. Monggo, silakan. Iya. Baik, terima kasih Prof. Agus.
terkait tentang, mungkin perkenalan dulu ya Prof ya. Saya Ibu Yuli Wahyuni, kebetulan saya dosen dari Universitas Pakuan Bogor, Prof. Hmm. Bidang saya selama ini itu teknik komputer, Prof. Dan memang penelitian saya arahnya itu dalam pembuatan alat-alat kesehatan dan aplikasi-aplikasi kesehatan, khususnya itu diperuntukkan untuk Oke. ibu hamil dan janin, Prof. Seperti itu. Hmm. Nah, jadi dengan memang dasarnya juga berawal dari penelitian sebelumnya ini, Prof. Iya, Akhirnya pegangnya saya mengambil parah. tema itu tentang deteksi detak jantung Nah, janin nah, normal dan itu kalau abnormal kan tadi aja berbasis lupa itu sensor rumusnya. dengan Ya. mesin learning, Prof. Seperti Hmm. itu. Ya, dari beberapa penelitian terdahulu, memang saya juga sudah pernah melakukan dan dapat hibah, Prof. Waktu dulu itu PKPT, penelitian kerjasama Ya, perguruan tinggi. Kebetulan saya waktu itu join sama IPB. Nah, itu saya sudah meneliti tentang sensor iya, gitu, Caya. sensor untuk detak jantung, tekanan detak jantung janin. Namun banyak sekali yang Tangannya memang bengkong. perlu untuk ditingkatkan kualitas kinerja dari sensor yang namanya piezoelektrik seperti itu, Prof. Jadi Hmm. mengingat Ini di sana banyak nyamuk. sudah dilakukan juga penelitian dan memang sebenarnya awalnya saya itu nggak sampai ke sensor, Prof. Hanya ini saja data dari Puskesmas saya gabungkan gitu ya, saya olah ke dalam mesin learning. Namun alhamdulillah Udah. baru 2 bulan lalu saya ternyata lulus beasiswa BRIN dan di beasiswa BRIN itu proposalnya harus memang mengaitkan dengan sensor Mantap, gitu, Caya. Prof. Akhirnya Iya, Caya. sebenarnya saya Bukannya marah kok. sudah juga Lupa gitu tadi tim ujian biasa mau pagi-pagi proposal tuh. di Hmm. akhir semester Happy 1. New Year. Ternyata karena lulus ini jadinya saya harus menambahkan sensor tersebut gitu. Tapi untungnya itu penelitian sebelumnya itu sudah dilakukan. Jadi saya akan menambahkan terkait tentang sensor piezoelektrik Nah, seperti Hmm. itu, Prof. Nah, di sini eh, memang nantinya rencananya itu saya akan apa namanya marahin kalau Pipnya lupa sama Mip menambahkan gitu. antara jadi apa kombinasi gitu, Prof, antara sistem informasi, sensor dan Punya mesin learning di useful dalam bulu. bidang kesehatan janin. Kalau untuk tahapan sekarang, untuk data-data saya sudah dapatkan semua Hey, itu hey, 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 dari hey. Puskesmas Merdeka Bogor, Hey, hey, Prof. hey, non. Dan itu untuk data pemeriksaan ibu hamil dan Hmm. itu juga terkait tentang data detak jantung janin. Kalau Nah, kamu langkah selanjutnya ini saya lagi melakukan pengujian juga untuk pengambilan data akurasi sensor. Namun Hmm. ya memang karena ini ditambahkan kenapa? awalnya sudah mau ngolah data, ternyata harus Buset. menambahkan lagi ya. Terpaksa saya Ada lagi mereka menguji main lagi, apa Prof, ini mesin-mesin gitu break. tahapannya Ayolah apa begini. mengambil data yang memang harus melakukan pengujian di BRIN. Jadi tahapannya baru sampai situ, Prof. Hmm. Apa untuk ini ya, untuk tahapan yang mesin learningnya juga itu ya saya baru eh, sampai ini ya, Prof ya. Apa kalau kalau untuk penelitian terdahulu sudah semua sudah dilakukan dan sudah didapatkan untuk apa namanya kebaruannya dan lain-lain. Nah, tapi tahapan yang eh, masih terkendala adalah memang pengujian ini ya memang harus sabar gitu, Prof, sampai dengan pengujian sensor. Jadi itu saja sih, Prof. Saya baru sampai tahapan tersebut, Prof. Terima kasih. Ya baik, nah ini dari engineering, computer engineering ke information system ya. Oke, bagus lah. Komprehensif semuanya. Iya, Ya Prof. nanti emang challenge juga karena ini requirement dari BRIN gitu ya Bu ya. Oke, baik. Ya terima kasih Bu Yuli. Monggo Pak Otong bisa sharing-sharing Pak Otong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, Prof. Ye, Iya. Ini kebetulan boleh kalau dibantu mungkin agak dekatkan mungkin mic-nya Pak. Ini terus terang saya agak oh, siap, Prof. kurangi.
Ya, Izin, Bro. udah mulai jelas. Siap. Kebetulan saya mengangkat judul dari yang saya buat di proposalnya adalah New Hybrid Jemput mobil. KKN, SPM, and Hujan dan Particle berhenti. Flame Optimizer pada Udah. pengelompokan daerah stunting, Prof. Oh, Dan dari kebetulan stunting ya. memang betul, Prof. Karena ini saya coba menindaklanjuti dari penelitian saya sebelumnya, di mana di Kabupaten Brebes ini memang salah satu daerah yang paling kalau bisa dibilang bermasalah dari sisi stunting, Prof. Itu urutannya itu adalah kedua seluruh Indonesia. Nah, di beberapa titik yang kita dapat itu ada di daerah Grinting, daerah Sirampok, desa Sirampok, dan Grinting ini paling dominan jadi menguasai di daerah Brebes. Maka dari itu ya salah satunya kami coba mengangkat judul di stunting, Prof. Nah, ini kebetulan yang kita angkat dalam metode penelitian itu adalah dari pengujian model, yaitu dari model akurasi ya. Dari presisi ada recall dan F1 score. Dan berikutnya di processing data yang kita akan proses adalah di normalisasi, penanganan data hilang, dan data latih dari uji yang kita buat. Nah, di sini untuk pengembangan modelnya kita gabungkan dengan dengan new hybrid yang kita buat itu antara KKN dan SPM dengan kernel RBF top. Seperti itu, Prof. Jadi di sini memang salah satu hal yang menjadi tantangan saya di daerah Brebes khususnya karena kebetulan saya dosen di Universitas Muadi Setiabudi Brebes, Prof. Di dosen teknik informatika, Prof. Seperti itu. Gitu, Prof. Oke, baik. Tentunya tadi ya ada masalah data, bagaimana kemudian tahapan metodenya untuk testing, pengembangan aplikasinya, kemudian testing trainingnya begitu ya. Betul, Prof. Training, testing, dan akhirnya bisa menganalisis dari model itu performanya bagaimana ya, Pak. Ya. Oke, baik. Mungkin berikutnya nih Bu Yesi ya, mangga Bu Yesi ada? Prof. Oh, Bu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Perkenalkan, Prof. Saya dengan Yesi Fitriani. Saya dosen di ITPLN, Prof. Oh, gitu ya. Ya. Kalau saya ini penelitian ke kebencanaan, Prof. Oh, gitu ya. Ya, kebencanaan, dan saya sudah melakukan pertama studi literatur dan sudah melakukan wawancara, Prof. Wawancara untuk menghasilkan, untuk menemukan ya, Prof, menemukan kendala apa yang ada di kebencanaan sekarang gitu, Prof. Jadi kemarin saya sudah melakukan interview, wawancara ke BPPD Jateng yang di Semarang. Nah itu, ini sudah saya temukan. Kemarin sebenarnya kendalanya banyak yang sudah ditemukan, tetapi akhirnya dari promotor dan kopromotor saya itu mengarahkan lebih baik ambil ke prioritas pemulihannya, gitu. Jadi kebutuhan. Gitu. Jadi kita prediksi kebutuhan pemulihan pada saat terjadinya bencana. Jadi pasca bencana, gitu, Prof. Nah, itu sudah didapatkan untuk kendala, terusnya untuk mungkin untuk sekarang literatur untuk metode, Prof. Jadi sedang mencari metode apa yang bagus gitu, atau mungkin pakai reinforcement atau apa. Jadi data yang sudah saya dapatkan sudah banyak dari laporan-laporan bencana yang sudah dibuat dari BPPD tersebut. Jadi Jitu Pasra itu semuanya sudah ada data-datanya. Jadi tinggal diolah sebenarnya, Prof. Ini lagi mencari metodenya apa nih yang bagus gitu, Prof, yang digunakan. Makanya saya nambah lagi, Prof, untuk studi literaturnya gitu, Prof. Tapi pas saya cek, ini kebanyakan jurnal bencana ini internasional, Prof. Iya. Iya, yang di Indonesia ini kok dikit gitu. Makanya saya agak kesulitan juga, Prof. Jadi kayaknya kurang diangkat gitu ya, Prof, kalau saya lihat gitu. Nah itu, Prof. Jadi sampai situ, Prof, saya. Ya, ini mungkin menjadi challenge juga ya, barangkali karakteristik bencana dari satu daerah ke daerah yang lain berbeda ya, Bu ya. Ini Beda-beda, Prof. Ya. Malah lebih enak ini Bu Yesi. Wah, ini kayaknya sendirian nih. Nggak nambah sana sini gitu ya. Iya, Prof. Malah gitu. saya diarahkan nanti kalau nggak ke blockchain, Bu, katanya gitu. Ke blockchain, jadi biar kelihatan untuk suplainya, suplai bencananya. Nah ini makanya saya belum tahu nih, Prof, sampai mana nih, Prof. Oh, gitu untuk ya. ya penelitian saya, Prof. Oke.
Ya, Iya, ya. Prof. Makasih, Baik, Prof. makasih Bu Yesi. Ya. Kemudian monggo Pak Nurdin, ini Terakhir, Prof. masih ada Bu Sumirah ada? Oh, Belum. Pak Ya, ini Pak Sumirah. Nurdin dulu. Oke, matur nuwun, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Nurdin Bahtiar dari Undip aja, Prof. Program Studi Informatika. Jadi minat saya di disertasi saya rencananya adalah tentang keamanan data. Jadi di saat ini kan kita sudah menghadapi realita bahwasanya ada serangan yang namanya dictionary attack, Prof. Jadi 4.000 database di dunia itu sudah dihack gitu ya, Prof ya. Sudah dikumpulkan sekitar 10 miliar password yang sudah tersimpan oleh hacker gitu ya, Pak ya. Jadi intinya data kita tuh semakin tidak aman, intinya gitu ya. Karena kalau diukur dari satu file, database itu berukuran sekitar 16 giga data password orang sedunia. Dan di sini berarti intinya adalah data kita semakin tidak aman. Terus kemudian saya menelusuri jurnal apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi dari studi literatur saya mendapatkan 3 jurnal utama yang memberikan rekomendasi gitu ya. Pertama, rekayasa login kita itu harus diubah caranya gitu ya. Satu. Terus yang kedua, password kita harus diperrumit. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, penggunaan password itu tidak bisa membebani pengguna. Nah, itu saya ada 3 hal yang ini. Gapnya adalah dari 3 ini saya sudah diskusi dengan promotor untuk menambahkan sebuah mekanisme baru dalam rekayasa login, Prof. Jadi kita itu tidak login seperti biasa. Password kita harus ada huruf kecilnya, huruf besarnya, ada angkanya, ada itu. Dan itu kan itu baik, tetapi otak manusia terbatas gitu ya, Prof. Kita disuruh mengingat password kita sepanjang 12 karakter atau berapa karakter, lama-kelamaan kita lumpuh gitu ya. Akhirnya mekanisme yang dipropos adalah kita ingin menggunakan sebuah tool dan mekanisme aplikasi login dengan menggunakan berkas, Prof. Berkas yang dimaksud bisa file, bisa berkas citra, maksudnya file biasa TXT gitu atau citra atau apapun, di mana kalau konsennya ke citra kebetulan, Prof ya. Jadi sudah diskusi dengan promotor, kita ngambil citra aja. Citra itu kan ada nilai RGB, di mana RGB itu bisa digenerate ke dalam 95 karakter ASCII. Jadi dari itulah akan menimbulkan sebuah serentetan karakter yang unik gitu loh, Prof. Ya, dari serentetan karakter unik itu bisa digenerate menjadi sebuah password yang unik yang bisa dimiliki oleh suatu aplikasi di mana hanya user tertentu yang bisa. Kalau dilihat dari tahap-tahap yang jenengan sampaikan di slide, kelihatannya saya baru sampai tahap keempat, Prof. Jadi tahap keempat itu tahap apa ya? Research design. Jadi rencananya citra image itu kita tangkap gitu, kita ambil nilai RGB-nya, kemudian ada konversi, terus ada mekanisme untuk pembacaan nilainya. Rencananya akan ada menggunakan 3 konsep hitungan matematik, yaitu mean, rata-rata, terus nilai maksimum dan nilai minimum, serta pembacaannya itu bisa dengan cara sirkular, cara sekuen, dan cara zigzag. Jadi ada skenario nanti akan ke sana, Prof. Jadi kemungkinan akan ada 3 kali 3 ada 9 skenario yang akan diambil, mana skenario yang terbaik gitu, Bro. Intinya di situ. Ya, oke. Wah, luar biasa ini. Ya, Pak Nurdin masih tahapnya 4 tapi kayaknya kompleks juga nih. Jadi maklum kalau tahapannya baru 4 mungkin karena kompleksnya juga. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Barangkali yang ini yang terakhir. Ya, yang terakhir tadi Bu ini ya, maaf. Hilang. Pak Sumirah ya. Pak Sumirah ya. Maaf. Pak Sumirah, monggo silakan Bapak, mangga. Atau Tidak ada, Prof. Oh, tidak ada ya sudah. Kalau tidak ada apa-apa. Pak Sumirah masih semester 1, Prof. Oh iya masih semester 1 ya, betul. Ya, tidak apa-apa. Mungkin itu saya pikir semua dari Bapak Ibu peserta kuliah ini luar biasa. Sangat bagus lah udah mempersiapkannya. Artinya bahwa ada sebagian sudah proposal ya yang tadi
apa ujian proposal dan juga tadi sudah melakukan langkah-langkahnya yang menurut saya juga menuju arah yang benar gitu ya. Mungkin itu kuliah dari saya, mungkin lebih pada recalling, refreshing, discuss seperti ini sehingga memperkuat dari apa tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Artinya memotivasi juga.